Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembah mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 18 Juli 2020 ini berjudul Yang Kuat Membantu Yang Lemah. Renungan ini berdasarkan pada Matius 12 ayat 20 yang berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudara, pada zaman kita ini, zaman yang semakin maju, untuk menjalankan roda kehidupan, diperlukan orang-orang yang kompeten. Orang-orang kompeten adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni di bidangnya, menguasai keterampilan dan memiliki sikap yang pas untuk menjalankan tugas itu. Hal itu berarti zaman kita menuntut orang-orang ahli, bersemangat kerja, dan berpengetahuan luas. Makin lama makin jelas bahwa orang dihargai karena fungsinya, sumbangannya, produktivitasnya, kontribusinya terhadap kehidupan komunitas, mulai dari yang paling kecil yaitu keluarga, sampai pada masyarakat luas, yaitu bangsa, negara, dan keseluruhan umat manusia. Sekali lagi, orang dihargai dan diukur dari produktivitasnya, sumbangannya, kontribusinya terhadap kehidupan bersama. Masalahnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang belum mampu berkontribusi terhadap komunitas, misalnya bayi dan anak-anak. Dan juga mereka yang tidak mampu berkontribusi, misalnya orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, dan entah bagaimana tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga bagaimana dengan para lansia, para orang-orang adiyuswa itu. Mereka ini bagaikan gelagah yang terkulai atau pelita yang nyalanya pudar. Namun mereka tetap hidup di sekitar kita. Saudari-saudara, kepada mereka ini Yesus bersikap berbeda dari orang-orang zaman sekarang.
Yesus menerima dengan senang hati, tetap menghargai mereka. Alasannya, mereka itu, atau mungkin malah di antara kita ini, selagi masih bernafas, selagi masih hidup, adalah tetap menjadi ciptaan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang dikasihi, itu selagi hidup di dunia. Kalau sudah meninggalkan dunia ini pun masih tetap dihargai dan dikasihi. Saudara-saudara, makna rohani dari kenyataan ini dapat kita simpulkan. Sekurang-kurangnya ada 3. Pertama, seperti bacaan Injil, itu besok pagi tanggal 19 2020, kita diharapkan menjadi biji gandum yang berbobot. Meskipun dililiti oleh ilalang. Simbol orang yang tidak menghasilkan buah itu ilalang. Tetapi orang-orang yang adalah benih gandum, diharapkan mengembangkan diri menjadi murid Yesus. Dalam hal ini menjadi orang Katolik yang mentes dan berbobot. Memiliki dan mengembangkan kompetensi sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap komunitas kita. Yang kedua, namun demikian kita tidak memperlantarkan para bayi dan anak-anak. Yesus pun menyukai anak-anak sebagai benih gandum yang diharapkan menjadi butir gandum yang berbobot. Yesus pun menghargai mereka yang sakit dan lanjut usia untuk diselamatkan atas dasar kasih-Nya. Ketiga, kita tetap bersyukur atas kondisi kita masing-masing. Mungkin ada yang masih aktif memberikan kontribusi banyak kepada kehidupan bersama. Tetapi mungkin juga ada yang sedang tidak bisa memberikan kontribusi atau bahkan makin tidak berkontribusi terhadap kehidupan bersama. Namun kita tetap bersyukur bahwa kita masih dikasihi Tuhan. Sejauh kita masih hidup, kita dikasihi Tuhan. Bahkan kalau kita sudah mati pun, kita tetap dikasihi Tuhan. Yesus Kristus tetap mendatangi siapa saja untuk diberi berkat, diselamatkan, dan menjadi berkat membawa keselamatan. Saudara-saudara, dalam hukum kasih berlaku prinsip ini. Yang kuat membantu yang lemah, yang besar melindungi yang kecil, yang sehat membantu yang sakit, dan seterusnya. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui karya bakti untuk orang lain. Dan ketika kita sudah tidak berdaya, kita memuji Tuhan dengan nyanyian dan doa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.